محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang satu sifat yang sangat khusus, sifat yang sangat istimewa, sifat yang sangat tinggi nilainya, sifat yang sangat jarang sekali manusia bisa memiliki ini, yaitu sifat ikhlas. Ikhlas, ya. Ikhlas ini kalau dari sisi bahasa, ya kan, artinya murni, khalas, ya. Sesuatu yang nggak ada campurannya sedikit pun. Ya, dari sisi bahasa itu artinya. Ya, jadi kalau emas nih, emas benar-benar murni, nggak ada campuran apapun, 24 karat. Kalau susu murni, nggak ada campuran apapun, nggak ada sedikit pun kotoran di dalamnya. Itu dari sisi bahasa. Dan pengertiannya ikhlas yaitu melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sebuah perbuatan atau mengucapkan sebuah perkataan, atau kita meniatkan sesuatu perkara, itu hanya murni untuk Allah semata-mata, ya. Perkara itu persoalan, sesuatu persoalan, ya. Misalnya kita niatkan, ya, suatu perkara, suatu persoalan atau sesuatu hal, itu bersih, dia murni, nggak ada campuran macam-macam, semata-mata, ya. Itu kita lakukan, ya, demi mengharapkan keridhaan Allah. Pengagungan itu penghormatan, kemuliaan, ya kan? Jadi, ya, dia tidak mengharapkan penghormatan manusia. Dari sisi niatnya, ucapannya, perbuatannya, dia sama sekali tidak mengharapkan dihormatin manusia atau dipuji oleh manusia. Ya, benar-benar dia lakukan untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah sayang sama dia. Ya. Dan seorang yang ikhlas itu, dia juga nggak mengharapkan manfaatnya, ya, nggak mengharapkan gaji, nggak mengharapkan penghasilan, nggak mengharapkan manfaat apapun. Bahkan dia rela berkorban, dia rela mengorbankan sesuatu demi mendapatkan keridhaan Allah tadi. Dan dia nggak khawatir, ya, bahwa niatnya tadi, perkataannya tadi, perbuatannya tadi bisa mendatangkan bahaya atau risiko kerugian. Maaf, ya. Jadi ikhlas ini sifat yang sangat sulit sekali. Dia hanya bahkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sifat-sifat yang lain Allah Subhanahu wa taala ketahui, tapi kita juga bisa merasakannya. Ya. Misalnya jujur, iya nih benar saya jujur gitu, ya. Itu bisa kita ngerasain.
Nah, sifat yang lain misalnya disiplin, ya kan, kritis, ya kan, tawadu dan sebagainya, itu bisa kita rasakan. Tapi ikhlas ini enggak. Bahkan ikhlas ini saja, kalau coba-coba kita ucapkan, misalnya kita bilang, saya ikhlas nih. Nah, itu pun sudah membatalkan ikhlas itu sendiri. Orang yang mengatakan nih saya ikhlas nih, sebenarnya dia sudah membuktikan bahwa dia tuh nggak ikhlas. Karena itu sesuatu yang paling tersembunyi, yang hanya tahu hanya Allah. Gitu. Ya kan? Nah, jadi Abi juga katakan tadi bahwa ini nilainya sangat tinggi. Bahkan di Quran ini sampai ada satu surat dinamakan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Nah, ya, dan Nabi katakan, ya kan, bahwa surat Al-Ikhlas ini nilainya sepertiga daripada Quran. Ya, ada hadisnya. Ya. Jadi kalau kita mau baca Quran penuh, kita baca aja Qul huwallahu ahad, ya. Sampai akhir surat 3 kali, udah sama nilainya dengan satu Quran penuh. Pahalanya, tapi itu tetap tidak hafal satu Qurannya. Iya, memang bukan soal hafal menghafal. Ini kan nilainya dikatakan kan. Jadi nilainya dia ya, kehebatannya ini surat ini, dia memiliki nilai sepertiga daripada Quran. Dan kata-kata ikhlas ini sendiri kita juga jumpain dalam Quran. Kalian juga mungkin sudah hafal, ya, wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddin hunafa awiqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Ya, surat Al-Bainah. Wa ma umiru, tidaklah saya ini diperintah, ya kan, illa liya'budun, ya, tidaklah saya ini diperintah, ya kan, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, secara murni, secara ikhlas, ya, mata-mata karena Allah. Ya kan? Jadi tadi juga Abi katakan bahwa ikhlas ini sendiri ini sangat susah sekali, sangat sulit dia. Ya, kalau kita mau bayangkan, sebenarnya ikhlas ini dia kalau kita nggak berhati-hati, ya, kalau kita nggak ikhlas berarti kita sudah pamer. Nah, dia tuh hampir-hampir lawan katanya pamer. Atau bahasa Arabnya apa? Riya. Nah, pamer ini kan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arabnya riya. Dan itu Nabi katakan itu syirik kecil. Syirik itu menduakan Allah. Ya, menyekutukan Allah, mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya kan, karena memang benar juga. Kita kalau coba-coba mengharapkan pujian dari manusia, ya, mengharapkan penghormatan dari manusia, kita sudah menduakan Allah. Kita menjadikan sesembahan selain Allah. Ya, makanya Nabi katakan itu riya itu syirik kecil. Yang kita nggak sadar itu. Jadi yang namanya penyembahan itu bukan harus nyembah tuh berarti hanya sujud begitu aja. Ya, nyembah ini juga berarti ya kita mengharapkan, ya, kita tergantung sama sesuatu. Ya, kita minta pertolongan sama sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, namun kalau ini kita bisa lakukan, maka ya selamatlah seluruh niat kita, ucapan kita dan perbuatan kita tadi. Sebaliknya kalau kita nggak ikhlas, ya, maka niat kita, ucapan kita, perbuatan kita akan batal. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ya di dalam Quran ini Allah menjelaskan, ya kan, tentang masalah ikhlas ini. Cuman karena memang waktunya ini sangat sedikit, ya, nggak mungkin Abi beberkan semua. Ya, cuman terakhir yang Abi mau kasih tahu, Allah katakan dalam Quran, misalnya ada satu ayat yang mengatakan, Qul a'unabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabun yuhsinuna sun'a. Nah, jadi maukah kamu kami beritahukan, ya kan, orang yang dia rugi di dunia ini, yaitu yang dia menyangka bahwa dia beramal ini dia diterima amalannya. Nah, ya. Namun ternyata amalannya ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia tidak ikhlas. Karena dia lakukan, ya, bukan semata-mata karena Allah. Ya, ini juga contohnya saja yang sangat dekat. Kita, ya, ini di SD Islam Akhlak Al-Quran ini, kalian semua ini punya target, ya. Target kalau bisa nanti lulus dari SD ini, kalian punya hafalan minimal 3 juz, ya, 3 sampai 5 juz, ya kan? Nah, ini kita niatkan, pertama-tama kita niatkan, ini mau kita lakukan semata-mata karena Allah, ya kan? Kita minta ganjaran dari Allah. Kenapa? Karena kalau tidak, kalau kita nggak sadar, ini kita nanti supaya kita dipandang sebagai seorang hafiz Quran, maka nanti di hari kiamat Allah akan bantah itu. Ketika kita minta pahalanya sama Allah, ya Allah, nih kok saya kan hafal Quran, ya kan? Ketika di dunia ini saya hafal 5 juz, ya kan? Kenapa kok saya nggak dapat pahala? Saya nggak dapat apa-apa. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu tuh ngafal 5 juz, tapi untuk mengharapkan penghormatan dari manusia, untuk supaya dibilang hafiz Quran. Oh, si fulan ini dia hafiz Quran, dia hafal Quran dia. Nah, sekarang kamu minta aja tuh pahalanya sama orang-orang yang kamu harapkan ketika di dunia tuh penghormatannya, ya kan? Nah, makanya ini sebenarnya ada beberapa lagi, ya, sifat-sifat yang sangat berat, ya, cuman Abi nggak mau kasih dulu semuanya, ya, supaya kita bisa sedikit-sedikit ngamalin. Dari 20 sifat yang udah kita pelajarin, ya selama ini nih, ini semua intinya itu ada pada ikhlas tadi. Nah, ya, makanya Abi harus, sebenarnya ini pelajaran pelajaran orang-orang yang sudah balik nih, ya. Tapi nggak apa-apa, ya, Abi coba ajarin, ya, sejak dari kecil nih, supaya kita terbiasa, ya, kita terbiasa ikhlas. Karena kalau kita bisa ikhlas, maka seluruh amalan kita diterima, seluruh ucapan kita diterima, seluruh niat-niat kita juga diterima. Nah, demikian, ya.
Jadi waktunya udah habis. Sekarang sebelum itu mungkin mau bertanya. Ada pertanyaan? Ya nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang lain ya. Pertanyaannya kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.